Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Sulistianingsih, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Fisika 2. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang persamaan diferensial biasa homogen. Dengan anggota kelompok, yang pertama Arjun Mulsani, NPM 212153036, Della Fitria 212153063, Isma Hoiriyah 212153010, Lindiani Fazri 212153020, Muhammad Fakhri Syabani 212153076, dan Putri Linda 212153057. Untuk pembahasan tentang persamaan diferensial biasa orde 1 homogen akan dibahas oleh saya sendiri. Persamaan diferensial homogen ini berbentuk dy per dx sama dengan fy per x atau dy per dx sama dengan fx per y. Kemudian, sebelum kita mengidentifikasi apakah suatu persamaan diferensial itu homogen atau tidak homogen, kita bahas lebih dahulu suatu fungsi f x, y dikatakan homogen berderajat n jika f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat n f x, y. Selanjutnya, pada bentuk persamaan diferensial orde 1, M, X, Y, dx tambah X, Y, dy sama dengan 0, dikatakan homogen jika M, X, Y, dan N, X, Y adalah fungsi homogeni dan berderajat sama. Untuk langkah-langkah menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial homogen, yang pertama, gunakan transformasi Y sama dengan UX, DY sama dengan X, DU tambah UDX, atau X sama dengan UY, DX sama dengan YDU tambah UDY. Yang kedua, persamaan diferensial homogen tereduksi ke persamaan diferensial terpisah. Dan yang ketiga, setelah persamaan diferensial terpisah didapat, ganti U sama dengan Y per X atau U sama dengan X per Y sesuai transformasi awal. Nah, untuk lebih mengerti, kita masuk ke soal pembahasan. Untuk soal pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Della Fitria. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan contoh soal yang pertama. Untuk soalnya yaitu selesaikan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dx ditambah xy dy sama dengan nilai. Untuk pembahasannya yaitu mengecek terlebih dahulu persamaan tersebut apakah tidak homogen atau tidak. Misal n x, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat n lambda x, lambda y sama dengan lambda x kuadrat ditambah lambda y kuadrat sama dengan lambda kuadrat x kuadrat ditambah lambda kuadrat y kuadrat sama dengan lambda kuadrat dikalikan x kuadrat ditambah y kuadrat, sehingga akan menghasilkan lambda kuadrat nx sama y. Lalu nx, y sama dengan x, y. N lambda x sama lambda y sama dengan lambda x dikalikan lambda y. Sama dengan lambda kuadrat dikalikan x dikalikan y. Sama dengan lambda kuadrat nx sama y. Jadi, persamaan diferensial tersebut merupakan periode homogen. Lalu substitusikan y sama dengan px dan dy sama dengan pdx ditambah xdt, sehingga akan diperoleh x kuadrat ditambah fx kuadrat dx ditambah xfx dikalikan pdx ditambah xdt sama dengan 0.
sama dengan X kuadrat ditambah 2X kuadrat dx ditambah X pangkat 3 PDP sama dengan 0, sehingga akan menghasilkan X kuadrat dikalikan 1 ditambah 2P kuadrat dx ditambah X pangkat 3 PDP sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan diferensial variabel vertikal. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu memisahkan mana yang terdapat dx dan mana yang terdapat dp. Yaitu X kuadrat dikalikan 1 ditambah 2P kuadrat dx ditambah X pangkat 3 PDF sama dengan 0. Nah, kita keluarkan terlebih dahulu S dan P, sehingga dengan cara mengalihkan ke 1 per 1 ditambah 2P kuadrat dikalikan X pangkat 3. Lalu integralkan masing-masing suku, sehingga menghasilkan integral dx per X ditambah integral PDP per 1 ditambah 2P kuadrat sama dengan 0, sehingga akan menghasilkan dx per X ditambah PDP per 1, 2P kuadrat, mohon maaf, dx per X ditambah PDP per 1 ditambah 2P kuadrat sama dengan 0. Nah, yang saya sudah sebutkan tadi, kita integralkan sehingga akan menghasilkan ln X ditambah 1/4 ln, mohon maaf, akan menghasilkan ln X ditambah 1/4 ln dikalikan 1 ditambah 2P kuadrat sama dengan C. Lalu kembalikan lagi ke persamaan P sama dengan Y per X, sehingga akan menghasilkan ln X ditambah 1/4 ln dikalikan 1 ditambah 2 Y kuadrat per X kuadrat sama dengan C. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya soal pembahasan kedua akan disampaikan oleh Isma Hoiriah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Untuk soal yang kedua yaitu selesaikan persamaan diferensial 2X Y aksen dikurangi Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita mengecek persamaan tersebut apakah PDB homogen atau tidak. 2XY dy per dx dikurangi Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan 0. 2XY dy ditambah X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dx sama dengan 0. Nah, diambil MXY sama dengan 2XY. M lambda X lambda Y sama dengan 2 lambda X lambda Y. Dihasilkan lambda pangkat 2 2XY. Untuk NXY sama dengan X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. N lambda X lambda Y sama dengan lambda X pangkat 2 dikurangi lambda Y pangkat 2. Dihasilkan lambda pangkat 2 X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. Jadi, PD tersebut adalah persamaan diferensial homogen. Kemudian, 2XY dy ditambah X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dx sama dengan 0. Bagi dengan X pangkat 2, maka diperoleh 2Y per X dy ditambah 1 dikurangi Y pangkat 2 per X pangkat 2 dx sama dengan 0. Untuk persamaan I, misal Y sama dengan Vx, dy sama dengan X dV ditambah V dx. Yang kedua itu, substitusikan ke persamaan I, maka diperoleh 2V X dV ditambah V dx ditambah 1 dikurangi V pangkat 2 dx sama dengan 0.
2Vx dV ditambah 2V pangkat 2 dx ditambah dx dikurangi V pangkat 2 dx sama dengan 0. 2Vx dV ditambah V pangkat 2 ditambah 1 dx sama dengan 0. Bagi dengan x dikali V pangkat 2 ditambah 1. Dihasilkan 2 pi per pi pangkat 2 ditambah 1 dv ditambah 1 per x dx sama dengan 0. Yang ketiga itu kita integralkan masing-masing sukunya. Integral 2 pi per pi pangkat 2 ditambah 1 dv ditambah integral 1 per x dx sama dengan C1. Integral 2 pi per pi pangkat 2 ditambah 1 D dikali pi pangkat 2 ditambah 1 per 2V ditambah integral 1 per X dx sama dengan C1. In pi pangkat 2 ditambah 1 ditambah in X sama dengan in C. Dengan in C sama dengan C1. In V pangkat 2 ditambah 1 sama dengan min in X ditambah in C. In V pangkat 2 ditambah 1 sama dengan in C per X. V pangkat 2 ditambah 1 sama dengan C per X. Yang keempat itu, substitusikan kembali ke V sama dengan Y per X. Maka diperoleh Y per X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan C per X. Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan CX. Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 dikurangi 2C per 2X ditambah C per 4 dikurangi C per 4 sama dengan 0. Y dikurangi 0 pangkat 2 ditambah X pangkat 2 dikurangi C per 2 pangkat 2 sama dengan C per 4. Mungkin sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk soal pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh Muhammad Fahri Syabani. Kepadanya saya persilakan. Mohon maaf sebelumnya untuk Saudara Fahri, beliau sedang sakit. Jadi untuk soal nomor 3 akan dibahas oleh saya. Soalnya yaitu selesaikan persamaan diferensial x kuadrat min xy tambah y kuadrat dx min xy dy sama dengan 0. Nah, untuk pembahasannya, pertama-tama kita mengecek terlebih dahulu apakah PDB tersebut itu homogen atau tidak. Nah, kita ambil m x, y sama dengan x kuadrat min xy tambah y kuadrat. Nah, kita tambahkan lambda pada variabel xy, m lambda x, lambda y sama dengan lambda x kuadrat min lambda x lambda y tambah lambda y kuadrat. Nah, masing-masing lambda ini dikeluarkan sehingga lambda kali x kuadrat min xy tambah y. Nah, kemudian untuk n x, y sama dengan xy sama dikasih lambda pada masing-masing variabel menjadi n lambda x, lambda y sama dengan lambda x kali lambda y. Lambdanya keluar menjadi lambda kali xy. Nah, jadi PD tersebut adalah PD homogen karena derajatnya sama. Nah, kemudian x kuadrat min xy ditambah y kuadrat dx min xy dy sama dengan 0 itu dibagi dengan x kuadrat untuk mempermudah nanti pengerjaan. Maka akan dihasilkan 1 min y per x ditambah y per x kuadrat dx min y per x dy sama dengan 0.
Nah, selanjutnya pemisalan atau yang mensubstitusikan nilai Y sama dengan Vx, kemudian dy sama dengan Vdx tambah X dp. Nah, mungkin mohon maaf sebelumnya untuk di penjelasan tadi ya oleh Putri Linda itu ada sedikit miskomunikasi. Untuk yang dijelaskan oleh Putri Linda itu Y sama dengan UX, tapi itu sama saja. Nah, selanjutnya dua pemisalan ini disubstitusikan ke persamaan yang tadi. Maka akan diperoleh 1 min P ditambah P kuadrat DX min P dikali P dx ditambah X dp sama dengan 0. Nah, akan disederhanakan, ini dx-nya dikali masuk semua, dx min P dx ditambah P kuadrat dx min P kuadrat dx min Px dp sama dengan 0. Nah, kemudian ini ada variabel yang sama, kemudian tandanya berbeda. Otomatis ini bisa diselesaikan atau dihilangkan, saling menghabiskan, sehingga akan dihasilkan 1 min P dx min Px dp sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk mempermudah nanti pemisalan atau pengerjaan selanjutnya, persamaan tersebut dibagi dengan X1 min P, maka akan diperoleh 1/X dx min P per 1 min P dp sama dengan 0. Nah, selanjutnya integralkan masing-masing suku. Integral 1/X dx min integral P per 1 min P dp sama dengan 0. Ini 1/X kalau diintegralkan otomatis jadi ln X. Nah, kemudian untuk integral P per 1 min P ini diintegralkan, hasilnya P ditambah ln 1 min P. Nah, untuk pengerjaannya mungkin teman-teman juga sudah mengetahui, sengaja tidak saya cantumkan karena pengerjaannya cukup panjang gitu. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, substitusikan kembali ke Pi sama dengan Y per X. Nah, maka hasil akhirnya ln X ditambah Y per X ditambah ln 1 min Y per X sama dengan C. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu penerapan PDB homogen pada persoalan fisika. Untuk pembahasan soal A akan dibahas oleh Lindiani Fajri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersiapkan saya untuk menunjukkan itu penerapan PDB homogen pada persoalan fisika. Soalnya ada sebuah sanksi dan pengambil mula-mula dialih sebagai dan larutan garam dengan konsentrasi 0,002 kg per liter dialihkan ke dalam tangki dengan kecepatan 2 liter per detik. Pada saat yang sama, larutan dialihkan keluar tangki dengan kecepatan 1 liter per detik. Pertanyaan yang pertama yaitu sejumlah persamaan matematis yang bisa dipakai untuk mencari konsentrasi larutan keluar tangki pada berbagai waktu. Ada S sama dengan fungsi terhadap T. Selanjutnya menggunakan konsep nilai sama. Kecepatan yaitu diketahui volume mula-mula yaitu 2000 liter. Konsentrasi kecepatan yang pertama adalah 0,002 kg per liter. Kecepatan yang pertama ada 20 liter per detik dan kecepatan kedua ada 10 liter per detik. Ditanyakan konsentrasi larutan garam pada setiap waktu. Dari soal kita gunakan konsep rekayasa total. Yang total sama dengan input dikurangi output sama dengan terakumulasi. Input yaitu kecepatan pertama pada saat masuk dikurangi kecepatan kedua pada saat keluar, sehingga akan terakumulasi yaitu campuran antara air dan garam. Sehingga P1 dikurangi P2 sama dengan dP per dP. P1-nya tadi 20 liter per detik, P2-nya 10 liter per detik, sama dengan dP per dP. 20 dikurangi 10 adalah 10 sama dengan dP per dP. Kita integralkan integral 10 dP sama dengan integral dP, sehingga P sama dengan 10C ditambah C. Untuk mencari C, gunakan
Untuk mencari T, gunakan seleksi pada soal. Tadi jika T-nya adalah 0, maka X-nya itu adalah 0. Volume atau P0 yaitu dari 1000 liter. Ya, kita masukkan persamaan yang tadi, T-nya kita ganti menjadi 2000. Sehingga 2000 sama dengan 10 kali T tambah C. Karena T sama dengan 0, maka 2000 sama dengan 10 dikali 0 tambah C. T-nya sama dengan 2000. Sehingga T tadi sama dengan 10 kali T, dan diganti menjadi 2000. Selain menghitung neraca massa total, kita juga harus menghitung neraca massa komponen garam. Selain menghitung neraca massa total, kita juga harus menghitung neraca massa komponen garam. Kenapa? Karena di sini kita itu untuk mencari kesamaan konsentrasi komponen larutan garam terhadap waktu. Juga EMKB sama dengan rumusnya sama dengan yang tadi di atas. Input ketemu output sama dengan terakumulasi. Inputnya yaitu kecepatan pertama dikali konsentrasi kecepatan yang pertama dikurangi kecepatan yang kedua dikali konsentrasi kecepatan yang kedua sama dengan D per dt dikalikan dengan T dikali X. Kita pecahkan ruas yang kanannya menjadi T dx per dt ditambah X dt per T, sehingga T1 dikali X T1 dikurangi T2 dikali X T2 sama dengan T-nya kita ganti dengan tadi kesamaan yang sudah didapat di awal yaitu 10T tambah 2000 dx per T dan X-nya kita ganti dan dp per T-nya kita ganti menjadi 10X sama dengan P kecepatan pertamanya itu 20, dan konsentrasinya ada di 0,002 dikurangi kecepatan keduanya ada 10, X yang masih belum diketahui menjadi X sama dengan 10T tambah 2000 dx per T ditambah 10X. 20 dikali dengan 0,002 dikurangi 20X, yang ini 10 tidak 2 ke kiri menjadi negatif 10 sehingga menjadi ini negatif 20X sama dengan 10T ditambah 2000 dx per dt. Kita pisahkan agar menjadi kesamaan PDB homogen menjadi dt per 10T ditambah 2000 sama dengan dx per 0,004 dikurangi 20X. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya pembahasan soal bagian B akan dibahas oleh Arjun Mulsani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan dari penerapan PDB homogen pada persoalan fisika. Untuk soalnya yaitu, hitunglah konsentrasi larutan yang keluar dari tangki pada saat volume tangki 4000 liter. Pengadukan dianggap sempurna sehingga konsentrasi larutan homogen. Nah, jadi tangki tersebut itu ada air yang masuk, kemudian ada air juga yang keluar. Nah, itu debitnya berbeda, otomatis si airnya itu akan terus bertambah. Soalnya debit air yang keluar itu lebih sedikit gitu. Nah, jadi otomatis tangkinya akan terus bertambah sehingga 4000 liter. Jadi yang pertama kita cari waktu tangki tersebut mencapai 4000 liter. Untuk lebih jelasnya kita lihat di penjelasan. Nah, ini pembahasan soal bagian B. Untuk mencari T saat volumenya 4000 liter, yaitu tinggal substitusikan volume 4000 liter terhadap persamaan neraca massa total yang telah didapat pada soal bagian pertama. Nah, persamaannya yaitu P sama dengan 10T tambah 2000. P-nya kita ganti sama 4000. Jadi 4000 sama dengan 10T ditambah 2000. Kita selesaikan 10T sama dengan, nah ini yang 2000 pindah ruas ke kiri, otomatis jadi berkurang menjadi 2000. Kemudian T sama dengan 200. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai 4000 liter yaitu 200 second. Nah, selanjutnya untuk mencari konsentrasi larutan yang keluar atau variabel X, kita integralkan persamaan neraca massa komponen garam dengan memasukkan batas-batasnya. Untuk persamaannya tadi udah didapat ya pada persoalan bagian pertama yang udah dijelaskan oleh saudara Tintiani. Nah, ini persamaannya. Nah, kita integralkan kedua ruas tersebut gitu. Nah, ini
integral dengan batas T sama dengan 0, batas atasnya 200, dt per 10T tambah 2000 sama dengan integral dengan batas X sama dengan 0, batas atasnya X. Nah, ini X ini yang akan kita cari gitu. Nah, dx per 0,04 ditambah 20x. Nah, ini hasil pengintegralannya 1 per 10 ln 10T tambah 2000 min sama dengan min 1 per 20 ln 0,04 min 20x. Nah, ini sebenarnya masih ada apa ya? Masih ada batasnya gitu. Saya lupa mencantumkan, jadi mohon maaf. Sebenarnya ini ada batas atas, batas bawah, kemudian ini juga sama. Nah, seperti yang telah kita pelajari, batas atas dan batas bawahnya kita substitusikan. Nah, hasil yang didapat yaitu ln 2 untuk ruas kiri. Nah, kemudian ruas kanannya min setengah ln 0,04 min 20x per 0,04. Nah, kemudian kedua ruas dikali dengan min 2 supaya min setengah ini hilang. Nah, jadi min 2 ln 2 sama dengan ln 0,04 min 20x per 0,04. Nah, yang tadi, yang min 2 pindah menjadi pangkat. Menjadi ln 2 pangkat min 2 sama dengan ln 0,04 min 20x per 0,04. Nah, kemudian ln ini bisa saling menghabiskan atau diselesaikan, yaitu bisa dicoret saja. Jadi tinggal 2 pangkat min 2. Nah, selanjutnya, nah ini 0,25 dari mana? Nah, dari 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 kan sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Artinya 1 per 4. 1 dibagi 4 itu hasilnya 0,25. Sama dengan 0,04 min 20x per 0,04. Nah, kemudian yang 0,04 pindah ke ruas kiri jadi kali. Hasilnya 0,01 sama dengan 0,04 min 20x. 0,04 pindah ke ruas kiri dan bisa diselesaikan, yaitu 20x sama dengan 0,03. X sama dengan 0,0015. Nah, jadi konsentrasi larutan pada saat volume 4000 liter adalah 0,015 kg per liter dengan waktu 200 detik. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.